Oke, sahabat desa, sahabat kreasi, sahabat tani. Nah, saya harus perkenalkan seseorang yang sekaligus memiliki 200 tanaman cabai di samping saya. Perkenalkan dulu. Perkenalkan, nama saya Woroja Mayanti, rumah di Desa Kebumen, Kecamatan Banyu, Kabupaten Semarang. Kebetulan pada saat ini saya mewakili teman-teman dari KWT Sido Makmur 3 yang berdiri sejak tahun 2003. Sudah lama. Dan alhamdulillah sudah banyak prestasi yang kita dapat gitu ya, dan tidak bisa mungkin diceritakan pada saat ini. Saat ini saya ingin memperkenalkan ini pemanfaatan lahan pekarangan di dusun kami, khususnya ini hasil kerjasama antara KWT atau kelompok wanita tadi dengan pemilik lahan gitu Pak. Jadi di beberapa rumah itu kan lahannya terbengkalai gitu, istilahnya tidak ditanami dengan tanaman yang produktif gitu. Akhirnya kita memilih lahannya Bapak segini karena lokasinya cukup strategis di pinggir jalan dan juga sekiranya bisa kita olah gitu nih untuk kita tanami pohon cabai gitu. Terus dan saat ini alhamdulillah sudah memetik hasilnya. Oke, yang ke panen yang Oke, sahabat desa, sahabat kreasi, sahabat UMKM, menarik sekali. Tanamannya jelas terlihat subur dan buahnya bener ya? Iya. Buah cabai. Iya betul. Cabai. Jadi kelihatan sangat lebat sekali. Nah, saya mau tanya kenapa pilihannya jatuh ke pohon cabai tidak sekiranya yang lain? Jadi kebetulan kan pohon cabai di tahun ini menjadi tanaman wajib dari TPPKK Kabupaten Semarang. Ya, jadi tanaman wajib Kabupaten Semarang itu tanaman cabai Pak. Saat ini nggih. Kenapa begitu? Karena cabai itu harganya sering naik turun nggih, kadang sampai 70.000, 100.000 pernah, dan cabai itu dibutuhkan semua orang gitu ya, semua keluarga pasti butuh cabai setiap harinya gitu ya. Kalau saya itu malah seperempat kilo itu cuma 3 hari Pak. Jadi ketika cabai mahal itu ya terasa sekali gitu. Nah ini kenapa kita memilih pohon cabai ya karena istilahnya untuk antisipasi gitu ya, ketika cabai mahal alhamdulillah kita bisa membeli dari kebun kita dengan harga grosir istilahnya gitu kan ya. Kalau kita beli di saat ini kita beli kalau di pasar itu seperempat 18.000 Pak. Tapi kalau kita beli di KWT itu harganya kan 15.000 per pohon 3.000 gitu nih. Jadi istilahnya kita sedikit membantu perekonomian keluarga gitu nih, biar orang-orang di daerah sekitar sini bisa makan cabai dengan harga yang murah. Oke, keren sekali. Terutama ini untuk warga Kabupaten Semarang yang tentunya tahu tentang PKK. Iya betul. Nah, ternyata memang menjadi program ya, untuk tanam cabai. Nah, Bu Woro, nanam cabai ini dilakukan oleh ibu-ibu. Perawatannya juga oleh ibu-ibu. Bahkan ini panen yang ke-7. Artinya kalau boleh saya simpulkan, dengan lahan yang seperti ini nggak luas-luas amat, ada 200 pohon, bisa dilakukan oleh ibu-ibu yang lain. Nah, Bu Woro, sampaikan ke ibu-ibu yang ada di luar sana, nanduro lombok pena hasilnya cepat. Oke, untuk ibu-ibu, khususnya ibu-ibu anggota PKK, tentunya ibu-ibu semua anggota PKK ya. Mari kita tanami lahan pekarangan kita. Jangan biarkan pekarangan kita kosong tanpa hasil. Jadikan pekarangan kita kebun cabai walaupun berapa pohon tapi menghasilkan. Oke, kalau semisal tanaman itu biasanya tergantung tempatnya juga. Apakah cabai ini bisa ditanam di semua tempat? Kira-kira gimana? Insya Allah kalau perawatannya bagus, insya Allah semua tempat bisa. Karena sebenarnya kalaupun tidak punya lahan, kita bisa menanam di seperti bekas galon le mineral seperti itu. Kita juga sudah terapkan Bapak. Jadi kita juga sosialisasi ke Dasawisma untuk menanam cabai di bekas minyak goreng. Itu kan ada kayak plastiknya itu tebel ya, itu bisa jadi pengganti polybag gitu. Selain pemanfaatan sampah juga itu ada nilai plus gitu. Oke. Tadi disampaikan oleh Bu Tukina untuk pengadaan bibitnya itu cari yang unggul. Nah, tentu
untuk memilih, untuk kita tahu yang unggul itu ono sing ngandani atau mungkin ada literasi di sini mungkin itu bisa diceritakan Bu? Iya, alhamdulillah kita didampingi oleh PPL Pak ini Pak. Gimana itu? Jadi beliau adalah PPL pertanian. Nah, jadi beliau ahli-ahlinya. Sudah pensiun Pak, kebetulan. Ya. Jadi alhamdulillah kita didampingi oleh ahli-ahlinya. Akan tetapi jika di tempat panjenengan tidak ada ahlinya, insya Allah itu nanti bisa menghubungi PPL kecamatan atau PPL desa, pasti akan dibantu gitu, akan didampingi lah kalau akan melakukan usaha sama seperti KWT kami. Oke, jadi nggak ada yang susah ternyata ya. Nggak ada yang tidak mungkin Pak. Kita mencontoh sebuah literasi yang sudah nyata bisa, kemudian minta pendampingan mungkin terkait dengan pertanian, berarti BPL di masing-masing kecamatan juga ada. Nah mungkin ada lagi sebentar lagi, tak bagi ini bibit cabai gratis, bisa jadi ya Bu? Bisa lah, kita ini setiap RT ini sudah membagikan bibit-bibitnya untuk di desa kami. Oke, itu dari mana Bu? RT. Dari PKK. Jadi kita istilahnya menghimbau gitu ya, memberi contoh dulu, dusun dari dusun. Jadi pertama kali dari dusun kami di Tegaron Wetan itu memberi contoh. Jadi kita setiap PKK Desa Islam membagikan bibit cabai kepada anggotanya. Per kakak itu 5 pohon cabai. Nah, terus dari sana dari dusun kita ditiru oleh dusun-dusun yang lain gitu. Jadi mungkin berharap ke desa-desa yang lain bisa melakukan hal yang sama. Oke, keren sekali. Jadi inisiasi ini luar biasa ya, fungsi dari sebuah kelompok jelas terlihat ya. Enggak cuma teori Pak, kita langsung praktek, langsung membagikan bibitnya juga. Jadi patut contoh ini KWT Sido Makmur 3 di Desa Kebumen, Kecamatan Banyubiru. Tanamannya jelas, kelompoknya juga jelas, hasilnya ke-7 kali ini, dan yang hebat lagi mereka memberi satu edukasi ke kelompoknya, memberikan pohon cabai setiap kakak. Harapannya memang bagaimana relasi itu dibutuhkan oleh mereka. Kita memberi contoh. Nah, kita bicara, kita memberi contoh, kita beri bibitnya. Terakhir, ini terkait katanya ada lomba nih besok. Ya betul. Tanggal 13. Sing diharapkan apa lomba? Ya diharapkan menang lah Pak. Artinya juara 1 gitu ya dengan kabupaten. Artinya tentang apa itu? Tentang cabai apa? Ya lombanya itu banyak Pak. Jadi penilaiannya itu tentang PKK ya, baik administrasi maupun lapangan. Lapangan itu terdiri dari kebun tentunya. Kebun ada, kita unggulannya adalah kebun cabai. Ada kebun toga juga di dusun kita juga gitu. Jadi togane subur-subur enggak? Insya Allah subur. Jadi kemana loh? Di dekat bawah kita rawat terus Pak. Toga itu nek kemarau mesti. Oh iya, kalau toga iya betul. Kalau beberapa yang jahe kayak gitu-gitu memang dia layu, tapi kalau jeruk paling. Iya jeruk ada. Kita jadi ada kebun gizi dan kebun toga. Kebun gizi itu terdiri dari lumbung hidup sama warung hidup. Lumbung pangan hidup ya. Ada peternakan, ada perikanan, komersil. Oke, keren sekali. Sehat selalu. Ya. Juga menjadi motivasi kelompok-kelompok lain. Tayangan ini saya yakin akan menjadi inspirasi kelompok wanita tani atau mungkin malah kelompok tani termasuk Bapak untuk mencoba, karena faktanya di sebuah dusun keren sekali. Terakhir, salam tani, bertani untuk negeri. Lebih ini sudah berumur 6 bulan Mas. 6 bulan ya. Dan kita sudah panen sampai 7 kali. Panen pertama tuh usia berapa bulan? Usianya Panen pertama umur 3 bulan. panen pertama 3 bulan. Sudah umur 5 bulan. 5 bulan. Oh gitu. Yang bikin bedakan sama-sama kita, Mas. Ya. Sama-sama suami atau sama-sama Warga. warga? Sama warga ya, sama warga. Oke, jadi tetap Sama-sama pemilik kebun. oke. Bisa diceritakan Bu, nanti tayangan ini ben dicontoh kelompok-kelompok wanita tani lainnya. Karena ini cabenya lemu-lemu koyo ketuane. Nah, itu. Bisa diceritakan Bu, awalnya penyediaan lahan terus penanaman seperti apa Bu? Oh ya. Alhamdulillah ini Mas, kita mencari lahan, kita dapat di tempatnya Bapak Singgi.
Kemudian lahan ini kita beri ya, karena ini tempatnya dulu agak pendek, terus kita uruk, kita membeli tanah ya. Terus itu kita kasih pupuk, di antaranya ada pupuk kandang, kemudian pupuk kapur, terus pupuk nitrobakteri, kemudian ditambah pupuk eco-farming. Terus cara pelaksanaannya yang terjun ke sini adalah bapak-bapak nih. Di antaranya beberapa bapak singgih yang punya tempat kebun sini. Terus kita perawatannya kita mengocor pupuk 1 minggu itu 2-3 kali ya, mengocor dengan pupuk. Ini memakai pupuk organik semua, kita nggak memakai pupuk kimia. Bisa seperti ini, Mas. Oke, Bu. Setelah dibikin bedengan, kemudian ditambah pupuk-pupuk kandang dan organik, kemudian ditutup mulsa, begitu nggih? Nah itu dikocor, disirami air nggak itu? Disirami air. Oke. Terus Bu Dipasang mulsa? kita kasih air. Oke. Airnya mengandung itu pupuk organik. Nah, oke. Terus jenengan pemilihan bibitnya kok sesuai yang diharapkan, subur, kemudian gemuk-gemuk, cabenya juga lebat. Ini bagaimana caranya dulu pemilihan bibitnya? Ini mungkin Mbak Gimah ya yang Oke. monggo Mbak Gimah pemilihan bibitnya, enggak apa-apa. Ya, untuk pemilihan bibitnya kita mencari bibit yang sehat, Oke. yang bebas dari hama penyakit, Oke. dengan daun 4 sampai 6. Oh, berarti sudah bibit ya? Iya, Oke. Kita untuk mencari bibit itu mudah, di sekitar kita ada. Oke. Ya, di RT kita sudah menyediakan bibit. Oke. Bu, tadi disampaikan bibit yang berdaun 4. Oke. Harganya bibit berapa, Bu? 1 150. rupiah. Oke. Terus 250. oh. Terus ini dulu menggunakan berapa pohon bibit? Sini hanya 202. 202. Terus ini hidup semua sampai saat Ya, ini. ada yang mati beberapa, kemudian disulam. Oh gitu. Oke. Perawatan selanjutnya. Pembibitan mencari yang bibitnya baik, sehat. Bebas sama penyakit. Oke. Perawatannya Perawatannya Dari- seminggu sekali kita menggunakan kocoran pupuk organik. Oke. Jadi tanpa menggunakan pupuk kimia. oke. Ini Terus juga tanpa pestisida ini. Wah, Jadi keren. alami. Jadi ini cabai organik ya, Bu? Iya, organik 100%. Tanpa pestisida. Itu tambahi organiknya yang gede. Karena harga semua yang organik ini ada plusnya ya. Oke, jadi cabai organik. Terus gini, setelah umur 3 bulan pertama ya panen. Nah, saya mau tahu nih, panen pertama dapat berapa kilo? Bisa disampaikan, Bu? Untuk panen pertama Mas ini Heeh. panen pertama itu kita memanen hari Senin tanggal 17 Juni 2024 kita mendapatkan 1,5 kilo. Oke, lanjut. Dengan harga per kilonya itu 30.000. Oke. Terus dilanjut. Panen kedua Panen kedua yaitu mendapatkan 4 kilo dengan harga Rp25.000. Ini Kemudian agak panen turun ya. ketiga 4 kilo Oke. dengan harga 30.000. per kilo. Kemudian panen keempat dapat 4 kilo dengan harga Rp50.000. Kemudian panen kelima ini dapat 2,9 dengan harga Rp60.000. Kemudian panen keenam ini mendapat 2,5 kilo dengan harga Rp55.000. Jadi harganya naik turun dan Oke. alhamdulillah kesini tuh semakin naik. Terus yang sekarang berarti panen ke Ke 7.
Oke, ini belum ditimbang ya? Belum. Nanti ditimbang. Ya, betul. Oke. Oke. Bu Sri dan teman-teman, ini kan kalau kita lihat tanamannya juga sudah berhasil, tentu dengan metode dan cara yang tentunya sesuai SOP. Panennya juga sudah berhasil. Kira-kira mau mengembangkan lagi enggak ini? Iya, rencana kita untuk program KBT untuk mengembangkan dengan memanfaatkan lahan yang sempit, tapi kita dengan optimal untuk budidaya cabai. Dan kita sudah ada tanaman wajib ini, setiap rumah ini ada tanaman cabai. Kemudian gitu. lahan yang luas, ya kita kembangkan lebih luas lagi. Oke.